platform terhadap pengembangan pariwisata kuliner yang dilaksanakan secara mandiri. Sebelum dimulainya ujian sidang komprehensif oleh ketua penguji, maka saya perkenalkan dulu yang menjadi dewan penguji. Yang bertindak sebagai ketua penguji adalah Bapak Muhammad Yusuf, Magister Komputer, dan yang bertindak sebagai penguji satu adalah Ibu Dewi Imania Desrianti, Sarjana Komputer Magister Teknik Informatika, dan saya sendiri Ibu Yana Spenu, Eskom MTI, bertindak sebagai penguji dua. Selanjutnya saya serahkan jalannya ujian sidang komprehensif ini kepada ketua penguji. Pada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf, Magister Komputer, saya silakan. Peserta sidang dan saudari, untuk kelancaran pelaksanaan sidang pada siang menjelang sore ini, mari kita mulai dengan membaca doa untuk pertemuan dan ujian kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudari dalam keadaan sehat? Dengan ini, sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 2118 saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudari, pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023 pukul 15:10, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Raharja dengan judul Strategi Bisnis Model Canvas sebagai sarana value creation platform terhadap pengembangan pariwisata kuliner atas nama Nadia Nur Aziza, NIM 19144229114, Program Studi Sistem Informasi, konsentrasi KA. Sidang ini terbagi dua sesi, yaitu sesi pertama presentasi, sesi kedua tanya jawab. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan membacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 19144229114, nama Nadia Nur Aziza, Program Studi SP, konsentrasi KA, IPK terakhir 3,9. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung PO, saudari mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Baiklah, sesi pertama dimulai. Pada saudari Nadia dipersilahkan untuk memberikan presentasi, di mana waktu yang diberikan selama 10 sampai 15 menit. Dipersilahkan. Salam pribadi rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi, salam pribadi rahasia gimana? Salam pribadi rahasia. Jawabannya gimana? Salam. Ya, silakan. Ini sebelum momen, izinkan untuk berterima kasih kepada Dewan Penguji yang telah memberikan kesempatan luar biasa untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian ini. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir di waktunya untuk menonton sidang komprehensif saat ini. Here we go. Di era pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi, diperlukan adanya dukungan lintas sektor dan komunitas, terutama pada industri pariwisata. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat sebuah platform informatif yang menjadikan berbagai informasi destinasi wisata dan juga kuliner, yang dimana harapannya dapat meningkatkan pendapatan nasional, terutama bagi UMKM. Namun sangat disayangkan bahwa aplikasi Smart Tourism belum menerapkan bisnis model Canvas sebagai suatu bisnis yang efektif. Padahal BSC memiliki banyak manfaat yang dapat membantu pengembangan bisnis. That's why hadirlah Smart sebagai platform informatif, inovatif dan dapat menjadi terobosan kritis dalam sektor pariwisata dengan metode BMC. Di bawah nama inkubasi bisnis alfabet inkubator, mari berpetualang bersama Smart.
teman gajah? Tidak lupa membekal nasi. Halo everyone, my name is Nadia Nur Aziza, jurusan Sistem Informasi. Inti strategi penelitian ini telah terampung ke dalam 6 kelas selama 15 menit dengan judul Strategi Bisnis Muda Kampas sebagai sarana value creation platform terhadap pengembangan pariwisata kuliner. Untuk menghalau segala hambatan dan tantangan yang ada, pelajaran ini didampingi oleh 3 penolong super yang memberikan modal kekuatan dan juga semangat yang luar biasa hebatnya. Sebagai kalau bukan, Kahab selaku komentar pertama, Inggris selaku komentar kedua, dan Bang Adab selaku stakeholder. Dalam mendukung penelitian di Universitas Raja, Nura telah menghasilkan 6 karya ilmiah, yang diantaranya terdapat 2 paper internasional yang berreputasi CITA, dan yang paling fantastis yaitu 1 paper konferensi internasional yang terindeks Scopus. Mengikuti 12 trilevel perguruan tinggi merupakan pembuktian bahwa diri ini adalah pribadi rahasia yang baik dan bersahaja. Dan yang paling mengesankan bagi Nura yaitu menjadi Science Alphabet Incubator selama 2 periode dengan grade A+. Antusiasme dalam menggandeng penelitian ini dibersamai dengan bimbingan sebanyak 68 kali, yang artinya telah mencapai 6 kali lipat dari target yang ditentukan. Atas dasar kegigihan, alhamdulillah Nura juga telah mendapatkan apresiasi sebanyak 54 spesial kontribusi dari dosen tercinta. Perjalanan sejauh 16 km dari rumah menuju kampus bukan alasan untuk bisa datang terlambat. Sebagai si paling datang pagi, alhamdulillah Nura telah menjadi pondok besar sebanyak 33 kali. Dan yang lagi hangat-hangatnya nih, alhamdulillah Nura juga memenangkan Raga Karir 2023 pada kategori 1 juara harapan 1. Seperti kata pepatah, lanjut deh obat tahun mil sedikit situasi ngasih. Perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Dan langkah pertama yang Nura ambil yaitu bergabung menjadi Science Alphabet Incubator. Tepatnya pada bulan Agustus 2022, bergabung bersama AI, mengikuti kegiatan PPKM dan juga berbagai event yang diadakan, dimulai dari pada Wabis Tugas Asia, menghadiri berbagai konferensi internasional, hingga terus serta ke acara HUT Kota Tangerang yang ke-30. Selain itu, Nura juga dipercaya menjadi asisten dosen prodi bisnis digital selama 2 semester. Dari begitu pendidikan atas dunia yang telah terjadi, ada 2 yang berkesan di hati, yaitu ikut ambil dalam konferensi internasional ICCIC 2022 dan juga ICRO 2023. Sebuah kehormatan bagi Nura bisa menjadi tim CIC, berjuang bersama dan alhamdulillah telah melahirkan konferensi pertama di Universitas Raja yang berhasil publish ke IPI. Kita masuk ke pokok pembahasan, dimulai dari latar belakang hingga implementasi. Di Universitas Raja, mahasiswa dapat memilih 1 dari 3 opsi format tulisan yang ada, dan Nura memilih format yang ketiga, yaitu format hibah penelitian Kemendikbud. Hal ini semata-mata karena Smart telah membantu memeriahkan hibah 5 2023 pada skema PKDN dengan total pendanaan yang diajukan sebesar 400 juta rupiah. Mengacu pada Permen Parekraf nomor 12 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemen Parekraf nomor 2 tahun 2020 hingga 2024 bahwa untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional diperlukan adanya rencana yang strategis. Oleh karena itu, Kemen Parekraf menyusun sejumlah target sektor pariwisata Indonesia 2023. Salah satu targetnya yaitu dengan meningkatkan kontribusi produk domestik bruto dengan mendukung pertumbuhan UMKM. Dalam hal ini, digitalization is the main key. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memperkokoh ekosistem UMKM agar dapat menyesuaikan diri ke platform digital. Inilah yang menjadi alasan utama dalam penelitian, yaitu untuk membantu pencapaian target sektor pariwisata Indonesia. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan discipline rahasia yang bersinergi dengan desain area 4.0, di mana ESM memainkan peran dalam meningkatkan sektor pariwisata, terutama pada poin smart tourism. Dari latar belakang disebutkan ditemukan 3 tantangan. Yang pertama, kebutuhan akan alat promosi yang lebih efektif bagi UMKM. Tantangan ini muncul karena pentingnya UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan juga potensi
Untuk memvalidasi hasil penelitian digunakan dua metode. Pertama ada DMC atau basis kode kanvas, yakni metode yang digunakan untuk sebagai pendekatan penyusunan strategi bisnis secara visual agar lebih mudah dimengerti dan juga menarik. Lalu yang kedua digunakan juga metode IMF atau Indicator Measurement Analysis, di mana metode ini dirancang untuk memudahkan jalannya aktivitas penelitian. Tak lupa dalam proses pembuatan DMC, visual paradigm juga digunakan sebagai alat bantu. Dengan memadukan padan dan metode tersebut, dipercayai penelitian ini memiliki landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terus apa aja sih yang udah dilakuin? Telah menyelesaikan 15 strategi yang menjadi tolak ukur dari pencapaian hasil penelitian, di mana 3 diantaranya yang tercapai signifikan yaitu berhasil mengunggah aplikasi Smart ke Google Play Store. Linknya bisa kalian cek di QR code berikut ya. Yang kedua, sukses memperoleh 62 keunggulan, yang dimana telah tercapai 6 kali lipat dari target. Dan yang ketiga, Smart berhasil menjalin kerjasama dengan 5 UMKM demi meningkatkan sinergi yang saling menguntungkan. Ini kita mau diri tarik bambu sini aja nih, tarik bambu itu. Oh, ada STMK juga jangan berdiri semua. Yuk kita simak video berikut apa sih Smart itu? Siapa di sini yang udah download Smart? Banyak yang belum ya, ini ya, tenangin aja ini gimana sih penggunaannya. Ayo simak video berikut. Aplikasi Smart sebagai aplikasi penyedia rekomendasi pariwisata bisa kalian temukan di Google Play Store. Masuk ke registrasi akun dengan memasukkan nama, email, dan juga password. Setelah registrasi berhasil, maka bisa dilakukan login dengan memasukkan alamat email dan juga password yang telah didaftarkan. Akan dibuka platform seperti ini. Ada rekomendasi wisata, kuliner, dan juga pendidikan. Jangan lupa kita bisa melakukan pembayaran dan password.
Kipapnya siapa nih? Kiprahnya ada UMKM sama rencananya Tangerang lagi, tapi masih dalam proses. Udah berkunjung ke sana belum? Waktu itu udah kontakan sih ke Tangerang, tapi Belum ada tanggapan atau gimana? belum dikasih lagi. Tangerang Live gimana? Aplikasi Tangerang Live filter kan Tangerang Live juga punya ini yang punya informasi pariwisata kan? Iya. Itu apa yang berbeda apa? Itu ada koin, bisa dapat koin itu Pak dari beberapa misi yang ada di Bekasi. Kalau sekarang misinya itu mereview review rating itu apa namanya? Dan koinnya bisa dapatkan jadi Sudah belanja? Sudah berjalan belum? Belum. sudah mulai berjalan sih. Ini di sini ada kompetitornya yang mana? Dokternya ada Smart Tourism saya jalan sih Pak, tadi di Play Store. Ini juga sama ada kayak rekomendasi wisata, tapi kelebihan dari kita ada fitur koin itu Pak. Ada koinnya. Kalau kita buka Play Store coba lihat dulu Play Store. Sudah berapa yang download? Ini katanya 10 plus. Kalau data dari BPK sih ada 62 Dua. Bapak masih dulu. Kalau udah ngomong berapa poin dapat apa? Bisa ditukar ke voucher. Voucher makan gratis. Diskon apa? Dapat gaji berarti di sini ya? Kurang yang betul. Tapi ininya kurang banyak. Iya. Bisa kurang banyak. Kurang banyak. Destinasinya yang mau direview. Kalau bisa sih dibanyakin ya. Tangerang itu ada berapa? Banyak tuh. Kayak tempat-tempat kulitnya ada. Berapa itu? Ada berapa? Yang di data ada berapa? Bisa dilihat yang kuliner places Pak. Kuliner. Oke, saya udah review ya Taman Gajah. Ada nggak di sini? Di backend-nya. Kalau untuk programnya saya nggak pegang Pak. Belum Itu punya. ada link dan untuk ruang lingkup yang saya dapat itu di modalnya. Di bagian apa? Bisnis modalnya? Di bagian apanya ini? Di bagian apanya? Jembatan sebelah sini satunya karena di film yang sebelumnya itu belum ada, belum berjalan untuk prosesnya dan belum ada jembatan saya yang mau. Sekarang udah ada mitra-mitranya. Mitra-mitranya
Oke, berarti ini kurang lanjut ya kan, dari sisi apa namanya channel. Nah, kamu kurang lebih mengajak, maksudnya kurang memperbaik, kurang memaksimalkan UMKM yang ada. Jadi UMKM sebagai mitra dia bisa upload di sini apa namanya misi sendiri ya, coordinate place-nya di mana. Jadi dia ngisi sendiri tuh data-datanya. Udah belum? Itu khawatirnya kayak bakal ada orang yang masukin data sembarangan gitu Pak. Jadi sementara caranya itu mereka ngisi di form. Nanti bisa ada approve sama enggak gitu. Approve nanti kan dipilih itu sama admin ya kan. Kalau yang ini dia aktif, kalau yang kurang ini tidak aktif. Nah, selanjutnya si mitra UMKM sendiri yang mengajak untuk apa pengunjungnya untuk melakukan review gitu. Kalau review di sini ya, nah, nanti kan dia dapat itu tuh kalau dia review dapat poin kan. Nah itu buat belanja lagi di situ buat potongan harga. Jadi biarkan apa namanya kayak ini apa namanya aplikasi itu mempertemukan antara si mitra dengan si masyarakat supaya lebih berkembang maju. Jadi termasuk di sini ada promotion yang muncul, promosi ini nanti dapat diskon gitu, dia munculkan di situ, tukarkan voucher ke mana gitu, ke UMKM atau merchant ketika dia melakukan apa layanan di situ ya, menggunakan layanan dia dapat potongan atau apa gitu. Itu saya yakin lebih menarik tuh. Idenya sudah dapat ya idenya ya. Tinggal mungkin lebih dimaksimalkan proses ininya, mempertemukan antara si UMKM dengan si masyarakat ya. Jadi nambah sendiri. Satu aja. Terus sesuatu yang menarik mungkin apa gitu ya, supaya dia lebih mudah dilakukan. Silakan Bu Erna. Ini kamu daftar di Playstore Karisma kapan, tahun ini atau tahun kemarin? Ini kalau yang ini Oh awal, bulan Januari. Februari gitu. Bulan apa? Februari gitu. Bulan Maret atau Januari. Itu cepat langsung. Enggak, Daftar. waktu itu sempat ditolak dulu, jadi berminggu-minggu sih. Oh berminggu-minggu. Iya. Jadi ini ya apa namanya bertahap ya untuk daftarnya. Ini kan ada apa? Kuliner sama pariwisata ya. Pariwisatanya. Tanjung Pasir ada nggak di sini? Nggak ada ya? Pariwisata di yang Banyak nih belum masuk ini. Taman Matahari mana tuh yang Kalau matahari, iya, kalau matahari belum ada. Iya yang itu apa sih? Yang bunga matahari banyak itu loh. Yang ditunjukkan di mana Pak? Yang daerah sana ya? Iya di situ ada gitu. Belum ya? Ini itunya berapa banyak apa sih tempat wisatanya yang udah kamu coba masuk ke Arisma? Wisatanya sedikitnya berapa? Ada kali 20, 50. 50 ada nggak? 20. Kalau kulinernya sama 20. Udah banyak yang pakai belum tentang Arisma? Ya, makanya kalau data di kita sih ada 22, itu maksudnya yang digital. Terus yang dari itu ada 20.
kerjasama ya, kerjasama ke pihak pariwisatanya ya, kuliner ya. Oh iya, ada rating bintangnya juga ya.
Ini kita juga. Jadi kalau di bisnis kulinernya ini ya yang dikembangin ya. Terus kebetulan banget gitu, baru semester kemarin masih ingat soalnya Bu Dewi waktu itu ngumpulin voucher. Tapi karena kurang banyak isiannya mau sampai 10 nggak bisa, cuma isi ada berapa maksimalnya. Pengen diisi lagi kan menjadi vouchernya sampai 10, nggak ada, nggak sampai 10. Jadi Bu Dewi ingat itu. Kebetulan sekarang nyedangnya dengan yang sama gitu. Makanya pengembangannya dari sisi mananya nih. Ya. Oke. Kamu udah ada jurnal internasional juga? Ada berapa? Ada berapa? Yang satu Trines Scopus. Oke, itu judulnya dengan judul skripsi nggak? Nggak. Judulnya itu beda. Tentang apa? Blockchain ya. Terus yang 3 lagi 4 apa dengannya? Yang tentang skripsi kamu masuk nggak? Artikel belum ada. Waktu itu udah sempat coba submit, tapi itu lama dia sebenarnya di reject karena nggak sesuai scope tapi sama publisher-nya lagi Oke, jadi nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi gitu ya, bisa dimasukin tuh untuk artikel skripsi kamu gitu kan. Ya sayang sih kalau misalnya nggak ada yang masukin judulnya publish. Iya, itu baik banget sih. kemarin itu habis di Azri. Kalau kamu sendiri kayak itu yang bikin siapa? Kebanyakan yang beri mabok. Iya, jadi yang jadi crop kemarin. Iya, coba buka video mulai dulu judulnya apa? Di ada tuh itu mengolah data kualitas data. Coba lihat PDF-nya. Jadi maksudnya nanti kalau ada pengembangan lagi ke depannya, mungkin ada yang mengambil proyeknya kembali gitu dikembangkan, atau mungkin dari segi wisatanya juga kan itu perlu dikembangin karena masih banyak banget yang belum masuk datanya gitu, cuma baru ada beberapa. Nanti bisa jadi referensi ini artikel ini bisa jadi referensi apa mereka gitu ya buat nanti bisa mengembangkan aplikasinya atau marketingnya juga bisa dikembangkan lagi. Oke, udah cukup ya. Jadi makasih. Baik, dari saya sih tadi sudah dijelaskan dulu ya. Jadi intinya memaksimalkan aplikasi ya. Terus ada beberapa fitur-fitur yang Iya, karena kalau ini mah perlunya tuh database perlu banget sampai sekarang kalau udah kayak gini, kalau gini cuma sedikit ya kan kita orang melihatnya kan kuliner itu kali lihat aja bisa scroll banyak banget yang dipilih, nasi goreng aja bisa ada ratusan nasi goreng tapi ini datanya masih sedikit gitu. perlu Database perlu banyak. nilai-nilainya sertifikasi itu lebih menarik karena ini formnya terlalu besar juga sih ya. Terlalu besar, terus ini belum ada apa namanya Pak Yusuf kan juga ada UX-nya. tulis MKM Pak Yusuf.
Iya. bisa masuk-masukin masuk itu yang di Patan tuh Sepatan aja ada ratusan. Iya, makanya di sini kan ada registrasi kemitraan nih. Nah ini belum maksimal. Ya. Coba tuh bisa hubungin Pak Yusuf, kan Pak Yusuf tuh punya link ke UMKM Sepatan, ada banyak banget yang bisa dimasukin. Ayo promosi gitu kan. Iya. Ya kan kamu kan masih kenalan-kenalan kamu, nih Pak Yusuf punya banyak kenalan. Bisa masuk. Ya kan. Cuma ini apa namanya masih kurang banyak nih, ada berapa ya? Ada berapa kategori sih? Favorite place, ya kan? Tourism place, kuliner, accommodation. Di pasar lama aja banyak. Kalau di pinggir satu-satu mungkin banyak. Nggak muat. Oke, saya rasa itu ya dari kita. Ada lagi Bu Dewi? Bu Erna? Oke. Baik, Dewan Penguji dan peserta sidang yang kita hormati, sidang yang saya tutup. Mohon memperhatikan hal baik berikut karena merupakan data tulisan. Hasil akhir sidang diumumkan secara online ya melalui portal dr.hj.ac.id. Kemudian wajib menyelesaikan revisi perbaikan selama 10 hari ya sejak pelaksanaan sidang hari ini. Selanjutnya bagian dinyatakan lulus diwajibkan untuk akhirnya tepat pukul 15:54 sidang ujian komprehensif ini dengan mengucapkan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin saya tutup secara resmi. Alhamdulillah. Iya, semuanya di bisnis. Bisnisnya masuk ya. Iya. Iya. Aplikasi. Udah masuk tuh. Ayo, kita mau Oh iya, gini dong. 3